Pemirsa, hari ini Sabtu 17 Desember 2022. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah sejarah masa dahulu kala, yaitu seorang Nabi Jarjis yang jarang kita dengarkan, dengan Raja Darian, pemirsa. Pada suatu hari Raja Darian membakar api yang besar di depan istananya. Lalu dia memanggil rakyatnya satu persatu untuk masuk ke dalam istananya. Pada saat rakyatnya masuk ke dalam istana, lalu dia menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila rakyatnya itu tidak mau menyembah berhala, maka rakyatnya akan dibakar hidup-hidup dengan api yang menyala di depan istananya. Sedangkan berhala-berhalanya itu diberikan wangi-wangian, sehingga semua berhala mendapatkan wangi-wangian, pemirsa. Setelah hal itu berjalan terus-menerus, tiba-tiba Allah menyuruh Nabi Jarjis untuk memberi peringatan kepada Raja Darian tersebut. Dan ketika Nabi Jarjis datang ke tempat Raja Darian, beliau berkata, "Wahai Raja Darian, semua yang engkau lakukan itu merupakan pekerjaan yang sangat dibencikan oleh Allah. Dan kembalilah menyembah Allah." Ketika mendengar kata-kata daripada Nabi Jarjis, betapa murkanya Raja Darian. Dan mereka pun akhirnya terjadi diskusi yang panjang antara Nabi Jarjis dengan Raja Darian, sehingga Raja Darian kehabisan kata-kata untuk penjelasan daripada Nabi Jarjis tersebut, sehingga Raja Darian menyuruh kepada utusannya untuk mendidihkan air dalam bejana. Setelah air begitu mendidih, akhirnya dilemparkan Nabi Jarjis ke dalamnya sehingga sampai beliau meninggal. Tidak sampai di situ, lalu Raja Darian mengambil sisir dari besi untuk menyisir seluruh tubuh Nabi Jarjis, sehingga semua daging yang ada di tubuhnya terkelupas seketika. Setelah
itu tiba-tiba Nabi Jarjis dengan kuasa Allah dihidupkan kembali. Dan pada saat dihidup yang kedua ini, Nabi Jarjis, Raja Darian menyuruh kepada utusannya untuk menancapkan paku pada bagian tubuhnya, yaitu pada kedua tangannya dan kedua kakinya, dan di dadanya, dan juga di kepalanya. Dan seketika itu pula Nabi Jarjis meninggal dunia. Tetapi Allah kali ini kembali mengutuskan malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut. Dan kali ini Raja Darian mengambil kuali yang sangat besar, lalu mendidihkan airnya, dan seketika itu pula dilemparkan Nabi Jarjis ke dalamnya, sampai Nabi Jarjis meninggal di dalam air yang sangat mendidih tersebut. Nah pemirsa, ini merupakan yang ketiga kalinya Nabi Jarjis dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah sejarah tersebut dinyatakan yang bahwa kejadian-kejadian yang sama, penyiksaan yang sama dilakukan oleh Raja Darian lebih kurang 70 kali pemirsa. Tetapi dengan kuasa Allah, Nabi Jarjis tersebut dihidupkan kembali. Nah pemirsa, setelah 70 kali Nabi Jarjis ini dihidupkan kembali, sehingga Raja Darian sedikit kewalahan, dan dia pun memberi satu permintaan kepada Nabi Jarjis. Wahai Nabi Jarjis, aku punya satu permintaan kepadamu. Seandainya ini satu kali engkau lakukan, maka semua yang engkau inginkan akan saya laksanakan. Begitu permintaan daripada Raja Darian. Yang lebih jelasnya, Raja Darian meminta, aku ingin engkau bersujud satu kali saja pada berhala-berhalaku. Dan Nabi Jarjis tidak menjawab permintaan Raja Darian, dan juga tidak membantahnya, sehingga Raja Darian menganggap Nabi Jarjis menyetujuinya, padahal beliau hanya diam saja. Dan seketika itu memberi waktu untuk Nabi Jarjis untuk beristirahat di istananya. Dalam waktu beliau beristirahat di dalam istana, Nabi Jarjis mengambil kesempatan untuk membaca kitabnya, yaitu kitab Zabur pada waktu itu, sampai pagi hari. Di sela waktu dia membaca kitab tersebut,
istri daripada Raja Darian menyimak, dan ternyata beliau tersentuh hatinya sehingga dia beranggapan yang bahawa kepercayaan daripada Nabi Jarjis tersebut adalah benar. Tetapi dia hanya berdiam diri saja dan tidak menyampaikan hatinya kepada suaminya Raja Darian. Dan setelah keesokan harinya, Nabi Jarjis dipersilakan untuk mengunjungi di sebuah rumah di samping istana, yaitu pada rumah tersebut ada penghuni satu keluarga, yaitu dengan seorang anak, yang anak tersebut buta dan tuli dan juga bisu. Dia juga tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kakinya. Dan mereka dalam satu keluarga di situ melihat tidak ada yang bisa mereka makan, dan mereka dalam keadaan kelaparan. Dan seketika itu pula Nabi Jarjis melihat ada sebatang kayu yang mati, lalu berkata kepada kayu tersebut untuk tumbuh dan mengeluarkan buah-buahan dari kayu tersebut. Dan seketika itu pula kayu tersebut bersemi kembali dan mengeluarkan buah-buahan dari kayu tersebut, dan langsung diberikan kepada keluarga tersebut yang kelaparan. Dan ketika melihat keahlian daripada Nabi Jarjis tersebut, ibu daripada orang tua anak tersebut berniat untuk menyuruh Nabi Jarjis mendoakan supaya anaknya tersebut bisa mendengar, melihat, bahkan kedua tangannya bisa tumbuh dan kedua kakinya bisa tumbuh menjadi orang yang lengkap sedia kala. Dan ketika itu pula Nabi Jarjis memohon kepada Allah untuk memberkati doanya supaya anak tersebut bisa dilengkapi jiwa raganya. Dan seketika itu pula anak daripada ibu tersebut normal seperti yang lainnya. Dan selain orang tua daripada anak tersebut yang melihat keberkatan tersebut ataupun karamah daripada Nabi Jarjis, ternyata istri daripada Raja Darian dari sejak semalam dia mengikuti Nabi Jarjis dan melihat kebesaran daripada Nabi Jarjis tersebut. Dan setelah itu berhala-berhala yang ada di ruangan kerajaan Raja Darian lalu disampaikan kepada anak tersebut untuk menyuruh berhala-berhala yang ada di dalam istana untuk keluar menemuinya.
di rumah orang miskin tersebut. Mereka berhala-berhala tersebut berjalan dengan kaki terbalik ke atas dan berjalan dengan kepalanya sampai ke rumah tersebut. Dan melihat hal tersebut, istri daripada Raja Darian langsung memeluk agama Islam. Dan melihat hal tersebut, Raja Darian begitu marah dan berkata kepada istrinya, "Engkau baru 2 kali melihat kebesarannya langsung berpindah agama, sedangkan aku sudah 70 kali melihat tapi tetap tidak berpindah agamaku." Dan istrinya pun berkata, "Aku adalah orang yang disayang oleh Allah, sedangkan engkau orang yang dikutuk oleh Allah." Dan seketika tersebut, pengawal daripada Raja Darian menyuruh untuk membunuh istri Raja Darian tersebut. Dan seketika itu pula Nabi Jarjis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, saya telah engkau hidupkan 70 kali, dan kali ini berikanlah saya mati syahid. Dan setelah itu biarkanlah saya syahid untuk selamanya." Dan seketika itu pula Nabi Jarjis berkata, "Labbaik ya Rasulullah." Dan akhirnya Nabi Jarjis pun dipenggal oleh Raja Darian. Dan juga di situ Nabi Jarjis berdoa untuk mendatangkan azab kepada Raja Darian. Dan setelah beliau meninggal, akhirnya Allah mendatangkan api dari langit dan membakar seluruh istana dan para pasukan daripada Raja Darian tersebut. Oke pemirsa, sekian dulu informasi ataupun cerita yang bisa kita berikan pada kesempatan hari ini. Saya Salman Al Farizi melaporkan.